Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina ibni abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulih ya nabi abadah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua dapat diberikan kekuatan untuk bisa berkumpul dalam acara kajian rutin ngaji kontemporer dan kaidah usul fikih pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Baginda Muhammad Rasulullah SAW, karena berkat rahmatnya, karena berkat ajaran dan bimbingannya lah kita semua dapat keluar dari jalan kesesatan menuju ke jalan kebenaran, yaitu Adinul Islam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mengkaji usul fikih, yaitu kaidah ke-9, yaitu sesuatu yang paling banyak pekerjaannya maka banyak pula keutamanya. Nah, maka dari itu kita kupas tuntas bersama guru kita semua, yaitu Ustadz Dhani Firdaus SPD MPD. Untuk beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Suara saya jelas ya? Ya, jelas Ustadz. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Sayyidina Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi Universitas Jember yang dirahmati Allah, dan semuanya yang hadir pada malam hari ini pada seminar kajian kitab milenial SIP FH UNED, yang mana kebetulan kita sudah sampai kepada kaidah furu'iyah, kaidah cabang yang ke-19, yaitu maka aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Insyaallah kita akan bahas tuntas pada kaidah ini, mengingat minggu-minggu kemarin kita ada kendala teknis sehingga tidak ada kajian, namun tidak membunuh semangat kita untuk mengikuti kajian ini, karena beruntunglah kalian sebagai tuba liman ghuraba, beruntunglah jadi orang-orang yang aneh khususnya pada zaman ini, karena di mana semuanya tidak begitu suka kumpul-kumpul di majelis ilmu seperti ini, tapi kalian mau hadir meluangkan waktu dalam rangka bertolabul ilmi meskipun dalam seminar kajian online. Sehingga dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan meskipun yang dibahas sedikit tapi insya Allah bermanfaat, karena kaidah usul fiqh ini sering kita lakukan sehari-harinya. Agar tidak salah dalam penempatannya, maka kita harus lebih mengkaji lebih dalam lagi, yaitu lebih dakik, lebih mendalam secara detail, agar dalam penempatannya kita tidak keliru. Karena likulli maqalin maqamun, setiap dari qaul, perkataan atau kaidah, maqamun ada tempatnya masing-masing, tidak semuanya lantas disamaratakan seperti itu. Pada kali ini ada kaidah yang cukup menarik pada kitab Faraidul Bahiyah, yaitu kaidah ke-19. Kaidahnya sangat booming sekali, yaitu makan aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Apa yang lebih banyak pekerjaannya, maka lebih banyak pula pahalanya. Hal ini sudah pasti. Kenapa? Karena al-ujrah biqadri ta'ab. Jadi upah itu kan sesuai dengan tingkat kepayahan, tingkat kesusahan, dan kuantitasnya. Semakin kita itu semisal kerja, yang mana ketika kita kerja itu biasanya 5 jam, kok kemudian kita kerjanya itu sampai 8 jam, bahkan ditambah jam lembur, otomatis kalau kita kerja di perusahaan misalnya, maka pasti ada fee tambahan. Begitu juga dengan sistem pahala yang sudah ada di agama Islam. Jadi semakin banyak yang kita kerjakan, maka juga lebih banyak pula pahalanya. Dasar kaidahnya ini apa? Dasar kaidahnya langsung dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
ajruka ala qadri nasabika. Ya, pahalamu itu didasarkan atas kadar kecapean dan kelelahanmu. Jadi semakin capek, semakin lelah, maka pahala yang didapatkan itu semakin banyak. Begitu juga ini umum sekali di kitab-kitab terkait tentang ta'limu ta'lim, di kitab-kitab nahwu misalnya al-ujrah bi qadri ta'ab, hasil itu disesuaikan dengan tingkat kepayahan. Sehingga di Imam Syafi'i mengatakan bi qadril qaddi tuktasabul ma'ali. Jadi kalau kita ingin bi qadril qaddi sesuai dengan tingkat kepayahan tuktasabul ma'ali, maka derajat tinggi yang kita dapatkan. Semakin kita berusaha lebih keras tadi hard, semakin usaha kita lebih banyak lagi dan terus, insya Allah maka derajat tinggi akan didapatkan. Ya, kalau kita ini semangatnya sedikit, kemudian yang dikerjakan juga sedikit, khususnya para mahasiswa misalnya, entah itu di kampus manapun, prodi manapun, fakultas manapun, kok kita tidak semangat dalam perkuliahan, tidak menekuni bidang yang sudah ditentukan prodinya masing-masing, dengan usaha yang sedikit mungkin, maka hasilnya juga akan sedikit. Tapi kalau kita usaha maksimal, usaha keras, maka insya Allah hasil nanti dari tingkat kepayahan kita itu akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Dalam contoh kaidah misalnya, kaidah ini makan aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Apa yang lebih banyak pekerjaannya, lebih banyak pula pahalanya. Contohnya misalnya, sholat duha yang mana dilakukan 2 rakaat, itu pahalanya ya 2 rakaat. Tapi ketika dilakukan 8 rakaat, maka tentunya pahalanya juga lebih banyak daripada yang 2 rakaat. Contoh lain misalnya, ya, Rasulullah menganjurkan as-shadaqatu tadfa'ul bala, misalnya bersedekah itu mencegah bala. Makanya kita harus banyak-banyaknya wajahidu bi amwalihim. Misalnya harus berjihad dengan harta kita, harus banyak wa'angfiku, kemudian harus banyak berinfak. Dari infak ini apakah semua pahala infak berapapun sama? Ternyata tidak. Konsepnya berbeda. Konsepnya ternyata itu menggunakan konsep hadis tadi, ajruka ala qadri nasabika, ya. Jadi pahalamu didasarkan atas bagianmu. Kalau kita sedekahnya 1000, maka pahalanya juga ya sekedar 1000. Tapi kalau kita sedekahnya 100.000, maka sudah pasti tentunya pahalanya lebih banyak, disesuai dengan bagian yang sudah kita keluarkan. Oleh karena itu, mari kita mengkaca dari kaidah ini, ma'aksaru fi'lan kana aksaru fadlan, kita lebih banyakkan kuantitasnya, ya, kuantitas pekerjaan amal ibadah kita, sehingga apa, hasil yang didapatkan itu juga banyak, ya. Jadi selain kita itu harus meningkatkan ibadah kita dari segi kualitas, kita juga dituntut untuk meningkatkan secara kuantitas, karena ini sangat penting sekali. Namun dalam kaidah ini, ma'aksaru fi'lan aksaru fadlan, apa yang lebih banyak kita kerjakan maka lebih banyak pula pahalanya, ternyata tidak bisa diterapkan di seluruh ibadah. Ada hal-hal yang sangat rentan sekali, itu bahkan tidak boleh. Inilah yang disebut dengan pengecualian. Kalau dalam istilah usul fiqh itu adalah mustasnayat, pengecualian. Kaidahnya apa, Ustadz? Kaidahnya yaitu likulli syai'in mustasnayatun. Segala sesuatu itu pasti ada pengecualian, ya. Segala sesuatu itu pasti ada pengecualian. Begitu juga dengan kaidah ini, apakah setiap yang dikerjakan lebih banyak misalnya itu pasti pahalanya juga lebih banyak daripada yang sedikit? Oh, ternyata tidak. Misalnya kita sholat zuhur atau yang sudah ditentukan sholat maktubah, yang mana misalnya zuhur 4 rakaat, Ustadz, saya itu senang dengan sholat maktubah ini, sholat wajib ini. Akhirnya saya tambah menjadi 8 rakaat. Apakah boleh? Bukan malah menambah pahala, tetapi justru malah menambah dosa. Bukankah seperti itu? Jadi harus kita mengetahui mustasnayat, pengecualian dari kaidah ini. Yang pertama, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti,
ada beberapa yang harus dikecualikan, seperti kasusnya musafir, ya. Yang mana kalau musafir itu boleh menjamak atau mengkosor sholatnya itu setidaknya itu kan satu marhalah, meskipun ada khilaf, ada yang 135 kilometer, ada yang 81 kilometer, ada yang 100 kilometer. Ini yang sudah saya jelaskan di kajian-kajian sebelumnya. Lantas kalau kita tidak mengambil jamak kosor ini bagaimana Ustadz? Kita sudah pernah membahas, yaitu hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena khilafus sunnah, mukhalifus sunnah, kita itu menulayani atau tidak mengambil sunnah itu, rukhsah itu, maka hukumnya adalah makruh. Sehingga apa? Ketika kita itu tetap menyempurnakan sholat kita, yang harusnya misalnya sholat duhur itu 4 rakaat kita kosor, karena dalam perjalanan ke Bali misalnya, kita kosor menjadi 2 rakaat, ya. Maka apakah pahalanya lebih banyak mengkosor sholat ataukah jumlah atau menyempurnakan sholat kita seperti biasa 4 rakaat? Ternyata menurut kaidah ini hasil dari pengecualian pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lebih utama itu adalah yang mensolat kosarnya, yang mengkosor sholatnya, yaitu 2 rakaat. Nah, ini artinya apa? Tidak semua yang kuantitasnya banyak ternyata itu lebih banyak pahalanya. Khusus pada kasusnya musafir, ternyata yang sholat kosor yang hanya 2 rakaat, awalnya 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat, itu lebih utama dan pahalanya lebih banyak daripada yang 4 rakaat. Itu pertama catat, yaitu kasus pada sholatnya orang yang musafir ketika sudah melakukan perjalanan jauh sesuai yang sudah ditentukan fikih jaraknya, kok tidak mengambil, maka itu makruh. Sehingga berdampak pada pahala sholatnya. Kalau tetap menyempurnakan sholatnya, maka itu sedikit lebih banyak pahalanya ketika kita mengkosor atau menjamak sholat kita. Satu. Yang kedua, masalah sholat duha. Sholat duha itu lebih baik mana? Lebih baik 2 rakaat apa 8 rakaat? Nah, ternyata yang lebih baik 8 rakaat. Karena lebih banyak. Seperti itu tadi kaidah awalnya. Yang lebih banyak itu lebih banyak pahalanya. Namun ketika ada perbandingan 8 rakaat apa 11 rakaat Ustaz yang lebih utama. Ternyata yang lebih masyru', lebih disunahkan itu adalah yang 8 rakaat. Nah ini. Padahal antara 8 rakaat dengan 11 rakaat itu kan harusnya kan yang 4 sholat ini. Yang 11 rakaat ini yang lebih banyak pahalanya. Ternyata tidak. Kenapa kok seperti itu? Karena masyru' yang paling utama dilakukan Nabi itu adalah 8 rakaat. Sehingga apa? Pahalanya lebih banyak 8 rakaat daripada yang 11 rakaat. Seperti itu. 2 itu ya. Kita akan kumpas tuntas kaidah ini, terutama pengecualian agar tidak salah paham. Catat ini yang ketiga. Masalah sholat witir. Ini yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Di setiap ba'da sholat tarawih kita melakukan sholat witir. Lantas sholat witir itu apakah boleh banyak Ustaz? Boleh. Lebih dari 3 rakaat boleh Ustaz? Boleh. Cuma yang 3 rakaat itu lebih utama dikerjakan daripada yang lebih 3 rakaat. Sehingga apa? Sehingga ketika kita, Ustaz saya mau melakukan witir sampai 20 rakaat misalnya, sampai kan witir itu ganjil ya. Misalnya sampai 11 rakaat misalnya. Apakah boleh? Boleh, tapi tidak pahalanya itu tidak mengalahkan yang 3 rakaat. Kenapa kok seperti itu? Karena masyru'nya yang diajarkan Rasulullah, sunnahnya itu adalah 3 rakaat. Sehingga pahalanya lebih banyak 3 rakaat daripada yang 11 rakaat witir. Nah ini, jadi kenapa kok dasarnya itu kita memilih 3? Karena memang bilangan 3 ini adalah bilangan yang witir, yang ganjil, yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Sehingga ini lebih sunnah, lebih banyak juga pahalanya daripada yang melakukan lebih dari yang 3 rakaat. Nah, jadi jangan salah paham. Karena kita saking rajinnya, saking semangatnya karena bulan Ramadan, apalagi si awal-awal. Karena biasanya kalau 10 hari pertama ini nggak muat ini musola maupun masjid. Tapi kalau sudah 10 terakhir ini sudah habis ini kadang. Satu soft aja nggak sampai kadang. Karena semuanya berbondong-bondong di mall seperti itu. Kemudian lanjut, ya catat ini. Kemudian pengecualiannya, tidak semua yang paling banyak itu lebih banyak pahalanya. Contoh misalnya kasusnya sholat subuh. Kita tahu sholat subuh itu kan yang paling sedikit 2 rakaat.
dibandingkan sholat maktubah, sholat wajib yang lain. Sholat duhur 4 rakaat, asar, kemudian isya, kemudian maghrib 3 rakaat. Yang paling sedikit adalah sholat subuh. Namun dari fadilah keutamaannya, apakah lebih banyak sholat duhur sama asar atau isya? Ternyata tidak. Ternyata yang lebih utama itu adalah sholat subuh. Karena kita tahu, karena sholat subuh ini Masya Allah cobaannya lebih paling berat daripada sholat-sholat yang lain. Jadi meskipun kuantitasnya sedikit, tapi ini kualitasnya luar biasa. Ya ini. Jadi silakan kalau kalian lebih mentingkat mana kualitas apa kuantitas. Syukur-syukur kita itu bisa juga meningkatkan kualitas kita, juga kuantitasnya, namun tidak menyalahi kaidah-kaidah yang sudah ada. Makanya kita perlu tahu pengecualian mustasnayat dari kaidah yang paling banyak itu yang paling banyak itu lebih utama daripada yang sedikit, tapi ternyata banyak sekali pengecualiannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini ada 13 masalah yang dikecualikan dari kaidah ma aktsaru fi'lan karena aktsaru fadlan, yang lebih banyak pekerjaannya, lebih banyak pula pahalanya. Ternyata itu tidak semuanya bisa diterapkan seperti itu ya. Jadi ini perlu kita ketahui, ini aneh, tapi memang nyata seperti itu. Dan ini masyru' yang disyariatkan. Kemudian sholat witir 1 rakaat. Itu ternyata lebih utama daripada sholat sunnah fajar. Ya, jadi sholat witir ini lebih utama daripada sholat sunnah fajar. Dan juga bahkan wakil ada yang mengatakan lebih utama daripada sholat tahajud. Meskipun rokaatnya lebih banyak. Rokaatnya lebih banyak belum tentu bisa mengalahkan yang sholat witir 1 rokaat ini. Makanya memang dalam sholat witir ini, khususnya di bulan Ramadan itu kan banyak tata caranya, kaifiahnya banyak sekali. Ada yang setelah sholat tarawih langsung dikerjakan di situ. Ada yang ini menunggu tengah malam. Karena kalau sudah sholat witir, maka kan tidak perlu ada sholat tahajud. Karena sholat witir ini sebagai penutup. Dan bilangannya itu adalah ganjil seperti itu. Dan ganjil yang paling utama khususnya yaitu 1 rakaat misalnya. Ya, ini banyak pendapat yang mengatakan 1 rakaat itu lebih utama. Namun wakilah ada yang mengatakan lebih utama 3 rakaat. Ini terjadi khilaf antar ulama seperti itu. Namun yang jelas ulama yang menyatakan 3 rakaat lebih utama itu ya pahalanya lebih utama. Tergantung kita mau mengikuti pendapat yang kita ikuti. Jadi tidak saklek. Kalau kita banyak pandangan kan enak, banyak referensi. Makanya kalian selaku mahasiswa maupun mahasiswi, calon akademisi memang harus memperbanyak literatur, literasi. Kalau kita itu jarang baca, tidak mau baca, ya bagaimana kita mau menjadi akademisi yang banyak wawasannya seperti itu. Kemudian masalah sholat hari raya, ya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu lebih utama daripada sholat kusuf, ya, sholat gerhana. Meskipun sholat gerhana itu kusufi syamsi, ya, sama sholat gerhana matahari baik gerhana bulan itu meskipun lebih banyak dan lebih panjang, ya, bacaannya lebih panjang, rakaatnya lebih banyak, ternyata itu tidak menjamin, ya, kalau dari segi pahala. Meskipun ini sama-sama sunnah, ya, kita mengkomparasikan antara sholat hari raya dengan sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari. Ternyata sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Meskipun rakaatnya itu sedikit, hanya 2 rakaat, tapi pahalanya tidak mengalahkan yang sholat lainnya seperti itu. Kemudian ini yang paling penting dan yang sering kita lakukan dalam kasuistik sholat, ya, sholat maktubah misalnya, karena kita itu lebih sering sholat maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita itu kan sering membaca surat-surat setelah ba'dal fatihah. Meskipun itu sunnah, ya, membaca surat dalam setelah membaca fatihah dalam sholat wajib misalnya, itu mana yang lebih bagus, membaca surat pendek atau surat panjang, ya. Kalau disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, sholat
ketika kita membaca surat Al-Ikhlas satu kali itu lebih utama daripada itu, pahalanya itu seperti sulusul Quran au nisfuhu. Ada yang mengatakan sepertiga Quran, ada yang mengatakan sama saja kita membaca setengah Al-Quran. Berarti 15 juz. Baca Qul huwallahu ahad saja. Ternyata setelah saya itu baca tafsir Ibnu Katsir itu, melihat kaidah ini dalam pengecualiannya, apakah yang paling banyak itu mesti lebih utama? Ternyata tidak, ya. Dalam kasus a'udzu birabbil falaq, qul ya ayyuhal kafirun, biasanya kan itu, ya. Itu ternyata lebih utama daripada yang surat panjang. Kenapa? Karena disebutkan bahwasanya lebih baik mana? Membaca surat pendek tapi selesai daripada surat panjang tidak selesai. Ternyata yang lebih utama itu adalah membaca surat pendek yang selesai. Kenapa? Karena yang dihitung itu selesai suratnya. Kita membaca terkadang memang ketika saya ngimami pribadi misalnya kadang menggunakan surat Ar-Rahman, kadang Al-Waqiah, kadang Al-Baqarah, kadang surat-surat yang lain misalnya. Meskipun itu hanya 7 ayat misalnya. Ternyata itu ketika kita menggunakan surat-surat panjang, itu pahalanya itu ternyata lebih sedikit daripada yang surat pendek tapi selesai. Nah, ini ternyata surat pendek itu lebih banyak pahalanya daripada membaca surat panjang tapi tidak selesai. Karena apa? Kita membaca surat pendek misalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu kita membaca sampai tuntas, sampai selesai. Sedangkan yang surat Al-Baqarah, Ar-Rahman, Al-Waqiah kita tidak sampai tuntas. Sehingga para ulama menetapkan bahwasanya membaca surat pendek yang sampai selesai, ya, surat pendek ya pasti selesai karena cuma 4 ayat misalnya, ada 6 ayat, itu lebih utama daripada surat yang panjang tapi tidak selesai. Ini ya. Jadi kalau kalian ditanya kenapa kamu kok mesti pakai surat yang pendek-pendek, kul semuanya, ya jawab dengan kaidah ini. Karena tidak semuanya ma'aktsaru fi'lan karena aktsaru fadlan. Tidak semua yang paling banyak itu lebih banyak pahalanya daripada yang sedikit. Nah, ini termasuk kaidah pengecualian itu, ya. Kemudian masalah berkumur dalam wudu, matmadhah, ya. Ini misalnya ketika sambil menghisap menghisap begitu juga dengan istinsyak, menghirup air ke mana? Ke hidung misalnya. Itu kan sunnahnya 3 kali. Ya, sunnahnya 3 kali. Kalau kita lebih dari itu apa boleh, Ustadz? Boleh, tapi pahalanya tidak diketahui, ya. Lebih banyak yang 3 kali karena sunnahnya 3 kali. Kenapa? Karena tidak semuanya yang lebih dari 3 kali itu lebih banyak pahalanya daripada yang 3 kali. Kenapa kok mesti bilangan ganjil, Ustadz, 3 kali dalam bilangan-bilangan misalnya dalam wudhu misalnya? Karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Sunnahnya Nabi itu adalah 3 kali seperti itu, ya. Sunnahnya Nabi itu adalah 3 kali, sehingga juga diterapkan dalam bagian-bagian dalam penerapan ibadah-ibadah fikih seperti itu. Jadi ketika kita matmadhah, berkumur maupun istinsyak misalnya, ya, kita menghirup air ke hidung atau melakukan mashu ba'dir ra'si, mengusap kepala, ghuslul yadaini, membasuh dua tangan. Ini sunnahnya 3 kali. Dilakukan kurang dari itu boleh, lebih dari itu juga boleh. Tetapi sunnahnya itu adalah 3 kali. Sehingga pahalanya lebih banyak 3 kali. Meskipun itu kuantitasnya ketika kita menggosoknya sampai 5 kali, ternyata itu pahalanya itu lebih sedikit, ya. Lebih banyak yang 3 kali karena sunnahnya seperti itu. Kemudian masalah sholat berjamaah, ya. Berjamaah sekali itu lebih utama daripada 25 kali dengan tidak berjamaah. Jadi sholat sendiri, sholat munfarid, ya, itu ternyata apa? Kan pahalanya hanya 1. Tetapi ketika kita sholat berjamaah 1 kali, itu kan sama saja dengan 25 kali berjamaah. 25 kali sholat sendiri. Kenapa? Karena lebih banyak pahalanya daripada yang sholat sendiri. Kemudian masalah kurban yang terakhir, korban kambing itu lebih utama daripada mengambilnya sedikit, sekedar makan sebelum disedekahkan, ya. Daripada disedekahkan seluruhnya
tanpa mengambil sedikit pun untuk dimakan sendiri. Memang ada khilaf dalam ketika kasus kurban, itu kita itu ada perbedaan pendapat. Ada yang ketika kita kurban misalnya kambing, ada yang mengatakan boleh memakan sepertiga, ada yang setengah, bahkan ada yang boleh semuanya. Ya, bahkan ada yang boleh semuanya. Lantas kurbannya bagaimana, Ustadz? Itu panjang, nanti kapan-kapan kita akan bahas. Yang jelas ada memang kebolehan untuk memakannya dan itu disunahkan meskipun sedikit ya, kemudian disedekahkan. Karena agar apa? Yang berkurban itu juga mencicipi hasil dari hasil dari kurbannya tersebut. Kemudian yang terakhir, dari beberapa masalah 13 permasalahan yang dikecualikan tadi itu, ada juga masalah yang sering kita alami dan juga dikecualikan. Pertama, masalah ta'awud. Kita itu kalau ketika kita itu mengucapkan ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu ketika misalnya dalam sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Pertama masalah tahiyatul masjid ya. Tahiyatul masjid itu sunnahnya 2 rakaat. Sehingga ketika kita itu melebihkan dari 2 rakaat, maka itu tidak tidak pahalanya itu sedikit malah ya. Karena apa? Masyru'nya sunnahnya itu adalah 2 rakaat. Kita siapapun itu baik laki-laki maupun perempuan, kita datang sebelum duduk ke masjid, ketika datang di masjid, mari kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu sunnahnya 2 kali. Kalau lebih dari itu kan biasanya orang-orang itu ada yang sampai 4 kali. Itu tidak sunnah itu. Yang sunnahnya 2 rakaat. Tapi apakah boleh, Ustaz? Boleh. Tapi pahalanya itu lebih banyak yang 2 rakaat. Itu. Kemudian masalah ta'awud ya. Masalah ta'awud. Ini masalah ta'awud ketika kita mengucapkan itu biasanya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Di versi lain itu kan ada a'udzubillah azza wa jalla minasyaitonirrajim. Jadi mensifati Allahnya, lafaz Allahnya. Ternyata mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak begitu lengkap, tidak ada azza wa jallanya, itu lebih utama daripada yang ada azza wa jallanya. Itu. Kemudian masalah salam misalnya ya. Ketika dalam salat misalnya kita kan salat jenazah, itu setelah kita selesai melakukan ibadah sholat kan mengucapkan salam untuk mengakhiri sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu ya. Padahal sebenarnya lafadznya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Tapi yang lebih sunnah itu ternyata Assalamualaikum warahmatullahi, yang pendek ternyata. Kalau yang ditambahi wabarakatuh itu tidak mendapatkan kesunahan, malah yang sunnahnya itu adalah ketika sholat jenazah selesai itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, bukan yang versi lengkapnya. Namun ketika di luar sholat itu yang lebih utama, misalnya ketika tadi sebelum saya membuka forum itu kan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang lebih utama. Ya, itu yang lebih utama daripada mengucapkan yang hanya sepenggal saja ya. Jadi ketika di dalam sholat sama di luar sholat beda. Ketika di dalam sholat yang versi lengkapnya yang lebih utama, misalnya ketika dalam untuk membuka acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, meskipun kadang saya variasi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, seperti itu. Sebenarnya itu yang lebih utama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa ta'ala ya, tanpa ta'ala. Tapi karena saya kadang bervariasi, saya beri ta'ala. Meskipun sunnahnya itu ketika di luar sholat mau menyapa teman, mau menyapa guru atau membuka percakapan itu disunnahkan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya apa? Langsung dari Rasulullah, atfus salam, tebarkan salam ya. Silul arham, sambunglah silaturahim dan lain sebagainya. Itu beberapa penerapan dan pengecualian dari kaedah ma aktsaru fi'lan aktsaru fadlan. Apa yang lebih banyak pekerjaannya, lebih banyak pula pahalanya. Meskipun banyak sekali pengecualiannya. Sehingga kita barusan sudah tahu masalah
mustasnayatnya, pengecualiannya, sehingga ketika kita ditanya misalnya dalam sholat, kenapa kok antum selalu pakai surat pendek misalnya, ya silakan dijawab dengan jawaban ini. Misalnya juga sholat witir, kenapa kok hanya 3 rakaat, tidak yang 11 rakaat saja? Ya silakan jawab dengan ini. Begitu juga dengan sholat duha, kenapa kok hanya 8 rakaat? Saya kuat sampai 20 rakaat misalnya sholat duhanya. Ini kan lebih banyak, sehingga lebih banyak juga pahalanya nanti lebih mustajabah. Ternyata tidak seperti itu. Yang 8 rakaat yang lebih mustahab dan disunahkan itu adalah yang 8 rakaat, karena tidak semua yang kuantitasnya paling banyak pekerjaannya itu tidak menunjukkan juga banyak pahalanya. Ada juga beberapa pengecualian yang mana kuantitasnya sedikit, jumlahnya sedikit, tapi pahalanya banyak, bahkan melebihi yang kuantitas pekerjaannya itu yang banyak. Mungkin hanya khusus pada kaidah fikih ke-19 ini, maka aksaru fi'lan kan aksaru fadlan. Apa yang lebih banyak pekerjaannya, lebih banyak pula pahalanya. Semoga bermanfaat dan semoga istiqomah dalam mengikuti kajian kitab milenial ini di SIP FH UNED ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan materi oleh Ustadz Dani Firdaus. Berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman sekalian, jika ingin bertanya silakan bisa open cam lalu atau mungkin bisa langsung mengetik di kolom chat. Jadi silakan teman-teman untuk pertanyaan langsung diajukan. Itu Mas Umam mengangkat tangan ya, mungkin jika ada pertanyaan bisa silahkan Mas open mic. Nggih, terima kasih untuk waktunya nggih. Saya mau bertanya tentang praktek ibadah kita nggih, mengenai lebih sedikit pahalanya begitu nggih. Apakah kita itu dalam menyikapi ibadah kita itu bisa nggak memilah-milih ibadah yang lebih banyak pahalanya, lalu menyampingkan ibadah yang lebih yang sedikit pahalanya, misalnya karena kuantitas ibadah itu lebih banyak begitu. Bisa dipahami nggih? Nggih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini dari Mas siapa? Mas Umam nggih? Nggih, Umam. Nggih, terima kasih pertanyaannya. Pada dasarnya pertanyaan mengenai bagaimana apakah dibolehkan untuk memilah-milah ibadah, apalagi memilah ibadah yang pahalanya lebih besar dan mengesampingkan yang lebih kecil, begitu nggih? Mungkin untuk Ustadz Dani bisa langsung dijawab. Nggih. Pertanyaannya luar biasa dan sangat bagus sekali nggih, Mas Umam ini. Yaitu masalah menyampingkan ibadah, yaitu memilah dan memilih, karena kita sudah tahu dari segi kualitas dan kuantitasnya. Pertama, kita itu dalam masalah ibadah yang mana dibagi menjadi dua, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, kita itu harus memilih memang, karena dalam tindak tanduk kegiatan-kegiatan ibadah baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, itu yang pertama yang lebih diutamakan itu adalah yang mahdhah,
Kalau lebih dispesifikkan, lebih utama mana antara mahdo sama ghairu mahdo? Yang mahdo, karena sudah perintahnya jelas. Ya, apa-apa yang sudah diperintahkan dinaskan dalam Al-Quran. Aqimis sholah, wa atuz zakah, ya, kutiba alaikumusiyam, dan lain sebagainya. Urusan ibadah-ibadah yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Sehingga ketika kita itu memilah dan memilih ibadah, tentunya yang paling wajib dulu yang lebih utama. Namun dalam prakteknya, ya, dalam praktek ibadah itu sendiri, misalnya yang wajib, kita kan sudah tahu, misalnya dalam masalah makan aktsuru fi'lan aktsuru fadlan, dalam penerapan kaidah apa yang lebih banyak pekerjaannya lebih banyak pula pahalanya. Tinggal kita itu bagaimana pinter-pinter menyikapi dalam menerapkan kaidah ini. Misalnya kita tahu sholat ibadah yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Contohnya sholat wajib, sholat maktubah, duhur, asya, maghrib, isya itu lebih utama daripada sholat sunnah, karena memang tingkatan klasifikasi hukumnya yang wajib yang utama. Sehingga apa? Ketika kita misalnya dalam sholat ibadah wajib, sholat duhur misalnya atau sholat maghrib karena berjamaah, maka kita harus pintar-pintar menerapkan kaidah ini. Semisal ketika kita baca surat, mari kita lebih utamakan yang baca surat yang sampai selesai karena pahalanya lebih banyak, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian masalah penempatan di ibadah sunnah. Contohnya sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Tentunya dari kita semuanya melakukan ibadah-ibadah Ramadan, contohnya sholat tarawih dan sholat witir. Bukan lantas nanti ketika kita mengetahui kaidah kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan, yang lebih banyak pekerjaannya itu lebih banyak pahalanya, kita sholat tarawihnya itu bukan hanya 20 rakaat, bahkan sampai 40 rakaat misalnya. Lah itu kan menyalahi adat, namanya itu khariqul adat. Sehingga hal yang demikian memang harus dipilah-dipilih. Meskipun kita itu memilah-milih, tetap kita melakukan apa yang sudah menjadi tradisi di daerah kita masing-masing. Saya tidak menyalahkan seandainya itu 8 rakaat, Ustaz. Sholat tarawihnya, apakah boleh? Boleh. Semuanya boleh, 8 rakaat boleh, 20 rakaat boleh. Kita tidak menyalahkan, ya. Yang salah itu yang tidak sholat, ya. Seperti sholat subuh dan sholat subuh menggunakan kunut atau tidak kunut. Menurut Ustadz bagaimana? Kalau dari segi kuantitasnya berarti kan ada ibadah tambahan yaitu kunut, justru lebih banyak pahalanya. Iya bagi kita yang mempercayai mazhab Syafi'i, menganut mazhab Syafi'i yang menggunakan kunut. Kalau yang mazhab lain tidak menggunakan kunut, apakah kita menyalahkan? Ya tidak juga, seperti itu. Sesuai dari mazhab yang kita ikuti, seperti itu. Dan tidak semua yang paling banyak itu menunjukkan lebih banyak juga pahalanya. Kita harus bijak-bijak dalam penempatan kaidah ini. Memang sangat perlu memang memilah-memilih ini. Namun dalam pemilah dan pemilihan ini kita juga harus bijak dalam penempatan kaidah ini, karena tidak semuanya. Bukan lantas karena kita saking semangatnya kita itu menambah atau merubah sesuatu yang sudah qot'i, yang sudah pasti. Dan juga merubah sesuatu yang menjadi tradisi di daerahnya masing-masing. Kenapa kok tidak boleh sampai seperti Ustadz? Karena memang al-adat muhakamah. Jadi pertimbangan adat itu, tradisi kebiasaan yang ada di sekitar kita itu sudah bisa dijadikan patokan hukum. Ya, bisa juga dijadikan patokan hukum. Dengan cara nanti disandingkan dengan dalil-dalil yang sudah ada. Selama adat itu tidak menyalahi syariat, maka adat tersebut diperbolehkan, seperti itu. Begitu juga dalam memilah-memilih ini. Selama ketika kita memilah dan memilih ibadah-ibadah yang akan kita lakukan tidak sampai menyalahi aturan yang ada, maka itu diperbolehkan. Ya, karena kita memilah dan memilih, akhirnya kita lebih memilih sholat wajib saja. Sedangkan kita sampai meninggalkan sholat sunnah, ini yang keliru juga. Kenapa? Karena sholat nawafil, sholat sunnah, baik yang rawatib, misalnya juga sholat qiyamul lail, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak.
bahkan sampai dinaskan sholat-sholat yang sunnahnya, kita tidak mau melakukan hal demikian, lebih mengutamakan yang wajib saja. Dalam ketentuannya bagaimana? Ya ini kurang bijak juga. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengajarkan dalam pemilah dan pemilihannya, Rasulullah itu banyak sekali melakukan ibadah-ibadah sunnah, ya, banyak sekali melakukan ibadah-ibadah sunnah. Namun kita tidak mungkin mengikuti 100% apa yang diajarkan Rasulullah. Kebiasaan-kebiasaan beliau itu kan tidak mungkin kita ikuti 100%. Mana mungkin kita bisa mengikuti seperti beliau, ya. Sholat sampai bengkak kakinya, pernah kita sampai bengkak kakinya. Yang ada kita sholatnya hanya durasi 5 menit maksimal, ya. Durasi maksimal 5 menit. Oleh karena itu, ya kita itu akhirnya harus meskipun milah-milih, kita pilih yang sekiranya kita bisa istiqomah. Contohnya misalnya Ustadz, saya itu bisanya itu istiqomahnya saya pilih sholat duha, ya. Akhirnya kita memilih sholat duha sebagai rutinitas istiqomah kita setiap harinya, yaitu misalnya 4 rakaat atau 8 rakaat Ustadz. Saya istiqomah, ini bagus, meskipun tidak melakukan sholat sunnah yang lain. Yang penting istiqomah melakukan sholat duha ini. Ada juga yang istiqomah melakukan sholat qiyamul lail, yaitu sholat tahajud. Ada yang sebelum tidur, ada yang setelah tidur. Meskipun ada khilaf. Kalau menurut Abu Bakar ya tidak apa-apa kalau sebelum tidur. Karena khawatir nanti tidak bangun dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan itu harus sepertiga malam, harus setelah tidur. Ini terjadi banyak khilaf. Namun masih ada ruang dilakukan bagi yang khawatir tidak bangun malam. Ya monggo sebelum tidur sholat qiyamul lailnya misalnya. Akhirnya kita memilih itu. Ya monggo kalau kita mau istiqomah memilih ibadah sunnah misalnya yang hanya qiyamul lail saja, yang sebelum tidur misalnya. Ya tidak apa-apa. Kita memilah-milih demikian itu tidak apa-apa. Syukur-syukur bisa istiqomah seperti itu. Karena yang terpenting itu istiqomahnya, ya. Al istiqomah afdal min alfi karomah. Karena istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Oleh karena itu, dalam rangka memilah dan memilih ibadah itu dari segi kualitas dan kuantitasnya itu diperbolehkan, namun kita harus bijak dalam memilah dan memilihnya. Karena tidak semua yang menurut akal itu menurut akal kita itu lebih banyak kualitas kuantitasnya, ternyata setelah kita belajar tuntas dan banyak masalah kaidah ma aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan, ternyata banyak sekali pengecualiannya. Tidak semua yang paling banyak itu menunjukkan banyak juga pahalanya. Bisa jadi yang sedikit tapi kita istiqomah itu lebih banyak daripada yang kuantitasnya ibadahnya yang banyak, seperti itu. Nggih. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin saya kembalikan ke penanya, Mas Umam, pripun, apakah ada tambahan lagi? Oke, mengenai hal itu, nggih. Bagaimana cara menyikapi juga kita beribadah kan untuk Allah semata, nggih. Untuk Allah semata. Di dalam sholat kita sudah menyebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tanpa memandang apakah pahala itu besar dan apakah pahala itu kecil dalam beribadah, begitu. Bagaimana, nggih? Oke, terima kasih Mas Umam. Mungkin bisa langsung dijawab pada Ustadz Dani. Bagus sekali ya ini pertanyaannya. Ini kemarin saya sudah jelaskan kalau yang hadir di seminar kajiannya di Fakultas Ilmu Sosial kemarin itu yang pas peringatan Sya'ban, muhasabah diri dalam mempersiapkan memasuki bulan Ramadan. Itu saya sudah jelaskan sebenarnya. Jadi terkait ibadah kita yang jelas itu hanya untuk mengharap ridha Allah, melihat inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan lain sebagainya. Namun dalam segi kualitas kita Imam Ghazali itu membagi tingkatan 3 klaster dalam beramal atau beribadah, ya. 3 klaster dalam tingkatan beribadah. Tergantung kita ini termasuk yang mana, ya. Tergantung kita termasuk yang mana. Yang pertama, dalam Ihya Ulumuddin disebutkan bahwasanya
Ada yang kelas ekonomis. Kelas ekonomis itu adalah ibadahnya orang awam, baik sholatnya orang awam atau puasanya orang awam. Siapakah dia Ustadz? Ya kita ini, saya panjenengan semua ini termasuk ibadah yang awam. Ibadah yang mana dilakukan karena satu, merasa kewajiban, yang kedua takut merasa dosa, yang ketiga karena takut masuk neraka, karena ingin masuk surga, dan juga takut masuk neraka. Selama yang ibadah kita itu masih tingkatan tataran ini, pertama kita sholat hanya melakukan gerakan semata, kemudian ya Ustadz saya memang setiap hari sholat ya karena ini wajib, daripada saya dosa nanti masuk neraka, dan saya juga mengharap surga. Ini tingkatan yang kelas ekonomis, ya, kelas reguler, kelas yang paling rendah, yang disebut dengan kelas awam atau ibadahnya orang awam, seperti itu, kelas ekonomis. Kemudian ada yang juga kelas yang VIP. Nah, ini yang disebut dengan kelas VIP ini, klaster VIP ini kelas yang khos, yang khusus. Kelas khos ini biasanya yaitu para aulia, para ulama, ya, para habibullah, para kekasih Allah, waliullah, dan para alim ulama. Ini biasanya yang kelas VIP ini. Kelas yang mana ibadahnya itu sudah tadhirul jawarih, tadhirul jawarih, sudah membersihkan panca indera keenamnya dari hal-hal kemaksiatan. Beliau itu sudah membersihkan dirinya, terutama ini menjaga memang betul dari anggota indera keenam, baik matanya, telinganya, kuping, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Ini sudah sudah dibersihkan, tidak ada kemaksiatan lagi, ya. Jadi ibadahnya bukan lagi kewajiban tapi sudah kebutuhan, ya. Ibadahnya bukan kewajiban tapi sudah kebutuhan. Jadi kalau yang klaster yang ekonomis, kelas ekonomis atau yang disebut dengan awam, itu masih kelas ini masih tataran takut dosa dan juga masih merasa kewajiban. Ini yang kelas awam. Kemudian yang kelas VIP, ini yang kelas host, itu sudah tadhirul jawarih, ya. Tadhirul jawarih sudah membersihkan panca indera keenamnya, baik itu tangannya, kakinya, matanya, ini sudah terbebas dari dosa. Sudah memang benar-benar menjaga, ya. Dan ibadahnya itu bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan, ya. Ingat, ibadahnya itu adalah kebutuhan. Kemudian yang ketiga, ini yang kelas VVIP. Wah, ini yang kelas paling hebat ini, ya. Kelas eksekutif VVIP, yaitu khawasul khos. Khawasul khos itu apa? Yaitu sudah tadhirus sir minal qalbi. Sudah membersihkan hal-hal yang tersembunyi dalam hati. Ini tidak mengharapkan apapun. Bukan karena kewajiban, bukan karena kebutuhan. Memang sudah mengkosongkan, sudah bertajalli tingkat ma'rifatu billah ini sudah. Ini sudah cuma mengharap Allah. Yang dalam hatinya itu sudah hanya Allah, tidak ada yang lain. Nah, ini sudah yang tingkatan paling tinggi. Siapakah dia? Ini para anbiya dan para Rasulullah, ya. Para Rasulillah dan para anbiya. Ini yang tingkatan yang paling tinggi. Kalau sudah ibadah kita seperti ini, maka sudah dipastikan, ya. Kalau kita kan ini masih tingkatan syariat, masih tingkatan awam. Bagaimana Ustadz? Ya kita harus sedikit belajar untuk naik. Mari kita itu biasakan bukan lagi ibadah yang kita lakukan itu adalah sebuah kewajiban, tapi kebutuhan. Kalau kita menghayati betul memang inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan hidupku, wa mahyaya dan matiku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Ta'ala. Tapi ini kan hanya sekedar ucapan saja, kita masih mujarradul kalam, masih dalam tataran ucapan, bukan masih dalam tahapan sudah meresapi, belum, masih kita itu masih tahapan membaca, mujarradul qiraah, mujarradul kalam, hanya omong doang saja. Oleh karena itu mari kita belajar sudah dari sekarang, yang mana tingkatan awal kita itu hanya merasa kewajiban, sekarang kita tingkatkan untuk merasa menjadi kebutuhan, ya. Setidaknya kita naik kelas VIP lah, karena kalau kita masuk ke VVIP kan memasuki tingkat ma'rifatu billah kan sudah sangat susah sekali, ya.
Tapi tidak ada. Ini saya sering ini ditemui orang-orang kadang bertamu. Kalau saya ini sudah tingkatan makrifat. Kalau ada orang mengatakan saya hakikat, saya makrifat, itu berarti bujuk itu ya. Tidak ada orang hakikat maupun makrifat mengatakan dirinya itu saya sudah hakikat maupun saya sudah makrifat. Tidak ada orang yang seperti itu ya. Itu hanya ingin memamerkan dirinya sendiri. Kok ada orang makrifat sama hakikat mengucapkan dan memberitahukan ke orang lain. Ya, kita harus sadar kita itu masih awam. Ibadah kita itu tidak dapat dipungkiri karena takut masuk neraka dan juga mengharapkan surga karena ingin masuk surga. Tapi tidak apa-apa karena ini untuk pembelajaran. Setidaknya kita sudah sedikit tahu sekarang. Karena sudah tahu, mari kita tingkatkan. Yang mana ibadah kita yang sekarang ini masih dalam tahapan kewajiban, kita tingkatkan untuk merasa menjadi kebutuhan. Kita butuh, ya. Kita butuh, bukan wajib. Kita butuh seperti itu ya. Itu nggih. Mungkin ini yang terakhir ya. Karena sudah jam 8:30. Oke, alhamdulillah nggak kerasa ya. Tapi Ustadz, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi nih yang di kolom chat. Pripun, mungkin singkat saja ini. Ya, silakan. Ya, izin bertanya mengenai khususnya untuk sholat tahajud itu yang paling utama berapa rakaat, nggih? Mungkin Ustadz Dani bisa langsung menjawab. Ya, masalah sholat tahajud ya, karena itu nasnya sudah sangat jelas sekali. Masalah sholat sunnah tahajud ini memang ada hilaf ya, ada hilaf. Karena gabungan ada yang masalah gabungan rakaat, masalah gabungan sholat qiyamul lail ini kan tidak hanya sholat tahajud saja ya. Sholat qiyamul lail ini tidak hanya sholat tahajud saja. Sehingga kadang ketika qiyamul lail kita itu juga melakukan sholat sunnah yang lain ya. Misalnya ditutup dengan witir. Ada juga yang sekarang bingung jodoh, jadi akhirnya sholat istikharah misalnya. Seperti itu. Sehingga untuk pembatasan sholat dari ibadah qiyamul lail ini tidak dibatasi sesuai dengan ibadah sholat, tidak ditentukan jumlahnya sesuai ibadah yang kita inginkan. Karena biasanya qiyamul lail itu tidak hanya sholat tahajud. Namun ketika kita hanya fokus pada sholat tahajud, maka yang lebih bagus yang mana? Dalam surat Al-Isra ayat 79 kan sudah dijelaskan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda ya. Itu kalau kita sholat tahajud maka makom tertinggi kita dapatkan. Namun dalam pelaksanaannya lebih baik yang seperti apa? Nah, ini banyak versi ini ya. Nah, banyak versi. Ada yang mengatakan sholat tahajud itu yang sesuai sunnah itu yang paling utama itu adalah 11 rakaat. Yang mana pelaksanaannya itu dilakukan 2 rakaat ya sampai 4 kali sholat. Kemudian ditutup dengan witir. Karena apa? Sholat witir ini sebagai sholat penutup sholat tahajud kita. Makanya kalau yang sudah sholat witir itu sebenarnya tidak ada sholat lagi. Kalau kita sholat witir misalnya seperti sholat tarawih itu, maka sebenarnya tidak ada sholat sunnah lagi karena sholat witir ini sebagai penutup. Kalau nanti ada bagaimana, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya kalau ada yang bertanya. Ini kalau saya jelaskan sekarang enggak nutut waktunya. Ya, yang paling utama itu dikerjakan 11 rakaat ya. 11 rakaat itu tidak lantas digabung semua, tidak, dilakukan secara masna-masna. Kalau 4 rakaat bagaimana Ustadz ya? Jadi sholat duha kadang ada yang dilakukan 4 rakaat. Sholat tahajud ada yang dilakukan 4 rakaat. Sunnahnya Nabi itu adalah beliau mengatakan qala Rasulullah, yaitu ketika sholat nawafil, sholat sunnah itu masna ya. Masna 2 rakaat. Nah, ini yang sering disebutkan biasanya kalau urusan nikah ini, fankihu ma tabalakum masna wa thulatsa wa ruba. Nikahlah kalian ya 2, 3, 4. Nah, 2 ini masna. 2. Masna itu sebenarnya bukan 2, tapi artinya 2 ya. Jadi sunnahnya ketika sholat sunnah itu adalah masna 2 rakaat seperti itu. Jadi yang lebih utama itu adalah 11 rakaat. Setiap sholatnya itu 2 rakaat ya. Setiap 2 rakaat itu 1 salam. Jadi ada 4 sholat, 4 kali salam, kemudian ditutup 3 rakaatnya dengan sholat witir sebagai penutup sholat qiyamul lail seperti itu. Nggih.
Itu ya. Ye, mungkin untuk penanya, Pribun, apakah dicukupkan kepada Mbak Sri Wilujeng? Oke, alhamdulillah, terima kasih Ustadz, sudah cukup. Oke, mungkin alhamdulillah telah sampai pada ujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir pada acara kajian kaidah usul fikih pada malam hari ini. Semoga kita semua dapat diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah. Dan terima kasih kepada penanya yang telah memberikan sedikit ilmu juga, karena dari pertanyaan kita juga mendapatkan insight yang lebih. Mungkin hanya itu saja kami selaku penyelenggara acara dan saya selaku moderator mohon undur diri, dan terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.